Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santunur Istiqomah dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 3 mata kuliah biologi dasar dengan tema acara transport zat atau osmosis dan plasmolisis. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasinya pelarut, misalnya air, rendah atau hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi, hipertonis. Membran semipermeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Plasmolisis merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam ke konsentrasi tinggi atau hipertonis, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgo yang menyebabkan sel tumbuhan akan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel yang menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Plasmolisis hanya terjadi pada kondisi dan jarang terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium dengan meletakkan sel pada larutan bersalinitas tinggi dan larutan gula untuk menyebabkan eksmosis, seringkali menggunakan tanaman elodea atau sel epidermal bawang yang memiliki pigmen warna sehingga proses dapat diamati dengan jelas. Nah, pertanyaan ketiga, pada percobaan menggunakan potongan kentang, jelaskan mengapa. Yang poin A, potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% atau air saja memiliki tekstur yang keras. Jelaskan. Nah, karena pada saat sebelum dimasukkan ke dalam larutan 0% air saja, kentang tersebut memiliki berat 1 gram. Setelah dimasukkan ke dalam larutan 0% atau air saja, tiba-tiba kentang tersebut menjadi keras dan berat kentang tersebut menaik menjadi 1,2 gram. Nah, kondisi tersebut yang terjadi pada kentang yang direndam pada larutan 0% atau air saja adalah akibat perpindahan air secara osmosis terjadi pada air biasa hipotonis menuju ke sel-sel kentang hipertonis. Mengingat larutan 0% dalam kentang lebih pekat, masuklah air biasa ke dalam sela-sela kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgot. Tekanan turgot tinggi, inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Nah, pertanyaan pada poin B, potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 5% memiliki tekstur agak keras dan sedikit lunak. Mengapa? Jelaskan. Karena pada saat sebelum dimasukkan ke dalam larutan, berat kentang sama-sama 1 gram. Setelah direndam dengan larutan gula 5%, tiba-tiba berat kentang menjadi turun menjadi 0,8 gram. Dengan keadaan kentang agak keras dan sedikit lunak. Hal ini diakibatkan penurunan turgo, yang dimana larutan gula 5%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Menurunnya tekanan turgo mengakibatkan kentang menjadi sedikit lunak. Pertanyaan ketiga atau poin C, potongan kentang yang direndam dengan larutan 30% memiliki tekstur yang lunak. Mengapa? Karena pada larutan 30%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadinya plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgo. Menurunnya tekanan turgo mengakibatkan kentang menjadi lunak. Sedangkan penurunan kentang, berat awal kentang 1 gram sebelum dimasukkan ke dalam larutan gula 30%. Setelah direndam larutan gula 30%, berat kentang menjadi turun menjadi 0,6 gram.
Penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembab batang kentangnya. Pertanyaan keempat, identifikasilah perbedaan sel Roy discolor yang telah direndam dalam larutan gula dengan konsentrasi 0%, 5%, dan 30%. Jelaskan apa penyebab munculnya perbedaan-perbedaan tersebut. Penyebab munculnya perbedaan-perbedaan tersebut pada larutan gula dengan konsentrasi 0% dan 5% mengalami plasmolisis sebagian karena di dalam penampung irisan daun Rheos discolor konsentrasi tersebut terdapat sel yang mengalami plasmolisis dan terdapat sel yang tidak mengalami plasmolisis. Sedangkan pada 30%, pada konsentrasi gula 30%, sel daun Rheos discolor mengalami plasmolisis total sebab semua selnya mengalami plasmolisis dan berubahnya semua warna sel yang semula ungu menjadi tidak berwarna. Menurut Lovelace, 1991, plasmolisis dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu plasmolisis sempurna dan plasmolisis insipient. Plasmolisis insipient adalah bila 50% jumlah sel dalam suhu jaringan mengalami plasmolisis. Keadaan ini menyebabkan tekanan turgo menurun. Akibatnya seluruh protoplasma keluar dari sel tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula. Peristiwa ini yang disebut sebagai plasmolisis sempurna.